Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sultan Bolong. Alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan langsung nih sama salah satu idola saya. Ini ada Mas Fajar Arif dari Wonosobo dan juga ada Mas Pire dari Semarang. Ini beliau ini benar-benar senior banget ini teman-teman. Wah, kembali. Nah ini Om, saya mau nanya-nanya nih Om, gacuan-gacuannya miliknya Om Bian sama Om Fajar nih. Jadi untuk ke Yellow Junior dulu ini Om ya. Nah ini udah nggak asing lagi nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pada kenal sama si ikan ini. Ikan ini itu sebelum saya nanya sama beliau mungkin saya udah kenal nama ikannya. Namanya Damar, bener nggak Om? Ya, bener sekali karena udah nggak asing banget. Nah ini Om, Damar ini kan untuk grafik pengikutan kontes itu stabil banget ya Om kelihatannya ya, Om. Sering banget mendapatkan podium Om. Nah itu udah berapa lama nih Om kestabilan Damar untuk mengikuti kontes di beberapa kota Om? Damar untuk piala juara satunya udah 20 kali di beberapa kota dan untuk piala Grand Championnya ini di Janjut yang kedua ini yang ke-12 kali Grand Champion. Berarti 20 kali juara satu, ya. 12 kali Grand Champion. Itu belum hitung yang juara 23 atau nggak pernah dapat juara 23? Belum satu pernah. Terus berarti. Ngeri itu. Pertama di awal. Itu kalau pas pertama di awal itu turun di BSC Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Itu dia podium 3. Podium 3 di situ saya belajar, kebetulan ketemu sama Kobin, Korici itu saya banyak belajar lah dari mereka kan. Suruh progres bunga, progres itu dulu saya masih nol. Masih nol banget itu di situ. Nah, alhamdulillah ketemu sama mereka, tambah pengalaman, tukar pengalaman gitulah. Saya belajar banyak dari mereka. Berarti dari Banjarnegara ke Purbalingga ini udah berapa tahun ini Om untuk ngikutin kontes? Berarti sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Berarti dari 1,5 tahun mendapatkan 20 itu ya tadi ya juara satu, terus 12 Grand Championnya itu. 12 Grand Champion. Itu di kelas junior terus atau pernah di juvenil dia juara? Pernah yang pertama itu juve dulu. Di juvenil. Terus pertama dia dapat Grand Champion di junior itu pas di SAB 4. Itu dia juara 1 terus plus Grand Championnya itu pas di SAB 4. Berarti di SAB 4 itu dapat Grand Championnya si Damar itu. Nah ini Om, biasanya Om ya kalau ikan-ikan udah mengukir sejarah ya Om kan, jadi dari biografinya aja udah orang udah banyak yang kenal nih Om. Ya, alhamdulillah. Nah ini ada rencana untuk dijual atau enggak ini Om? Kalau untuk saya sendiri sih saya manut sama bosnya ini Pire. Mas Pire. Ini terus terang ikan emang dari kecil saya keep terus ya alhamdulillah emang rezeki saya dan rezekinya beliau. Terus ketemu pas di acara SAP yang GC Mio. Itu kan kebetulan saya dapat GC itu terus dapat motor juga. Lah kebetulan pas banget sama ini yang jadi sejarah kita jadi jaketnya itu. Jadi saya dapat GC, dapat motor, terus alhamdulillah saya pas punya anak. Lah itu saya butuh uang buat KK anak. Ya itu saya pikir itu ya rezekinya saya, rezekinya beliau gitu loh. Jadi berawal dari itulah kita jadi deket, jadi sering ketemu, jadi sering kemana-mana bareng. Nah, terus ini saya mau nanya ke Mas Piring ini. Jadi awal tergoda sama ikan ini tuh dari segi apanya nih Om? Biasanya kan ada capers atau hobis itu yang lihat ikan mewah tapi nggak sreg di hati, ada yang lihat yang ikan spek biasa tapi sreg di hati. Lah, ini dari segi apanya ini di Damar sampai nyantol di hatinya Om Piring itu? Jadi pertama kali saya dapet dia itu di SAP itu awalnya tuh saya dari rumah emang niatnya kan mau nyari amunisi Red Jupe kalau nggak salah. Waktu itu ada pantauan punya orang Salatiga, cuma tiba-tiba pas saya keliling biasa kontes kan ngeliat-liat ikan,
Ini saya ngeliat dia ini dari hari Kamis Kamis Fish-in itu posisi Mas Fajar juga udah pulang kan, tapi saya belum tahu yang punya Mas Fajar kan. Saya lihat nih kan kok performanya stabil, Kamis ketemu Jumat, saya datang lagi, Sabtu saya datang lagi sampai Minggu. Fish out saya datang lagi nih kan performanya stabil. Akhirnya saya ngelupain tuh niatnya nyari red jupe. Akhirnya saya tanya, biasa ke panitia lah, minta list peserta, minta nomor WA, saya lihat Fajar Arif. Saya kira Fajar Arif YouTuber Temanggung. Saya mikir, aduh, lumayan pasti ini harganya. Terus saya nanya, ini Fajar Arif mana? Fajar Arif Wonosobo. Akhirnya saya minta kontaknya. Kalau nggak salah di hari Jumat apa? Jumat ya? Jumat saya itu juga nelpon. Masih di acara itu juga? Iya, saya masih di acara. Mas Fajar di rumah. Saya nelpon, nanya-nanya. Harga berapa akhirnya? Cocok. Deal udah. Di minggunya. Itu posisi saya juga nggak tahu. Cuma saya feeling aja gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ini kan juara 1 plus GC motor. Cuma emang pas obrolan di awal, Mas tenang aja, saya bilang ini kan mau juara enggak, saya tetap deal kok, saya ngomong gitu. Udah ada akad dari awalnya. Enggak. Nah saya juga minta sebaliknya, kalau emang ini kan juara, jangan berubah harga gitu loh, karena kita kan jadi enak nih sama-sama komit nih. Ikan nggak juara tetap saya bayar, ikan juara harga jangan berubah gitu loh, karena kan posisi ngobrolnya sama-sama nggak tahu hasil. Iya betul. Akhirnya deal. Nah dari situ sempat saya bawa dulu ke Bandung. Ke Bandung ikan, saya kan naik travel pas acara Canavan Japa. Oh Canavan Japa. Iya itu ketemu, itu satu kelas di Yellow Jupe ada 4 ikan GC. Termasuk Damar, bentrok semua di situ, ketemu semua. Cuma anehnya 4-4 ini nggak ada yang juara. 4-4-nya nggak ada yang juara, gila gak? Berarti ikan baru yang dapat juara. Iya. Ini kalau nggak salah Semarang, Bengkulu, mana lagi yang 2 ini? Jakarta apa mana gitu? Ketemu semua di situ. Tapi nggak ada yang nyangkut. Juara ya? Iya. Makanya kata saya udah. Itu pun dia cedera di ekor. Cedera di ekor. Iya, lumayan parah. Akhirnya, wah ini saya balikin. Udah Mas kayaknya mending di Wonosobo aja. Ya kan? Akhirnya saya balikin ke Wonosobo. Udah mulai masuk. Mulai stabil. Iya, makanya saya bilang ini kan emang rezekinya di Mas Fajar. Gitu loh. Cuma di saya ya alhamdulillah masuk ke saya juga bawa nama semua lah gitu ya kan. Saling support ya. Iya. Terakhir kalau untuk masalah yang tadi ditanyakan itu kan penawaran. Penawaran iya betul. Penawaran kalau ke Om Indranya langsung udah di angka 95. 95 juga. Iya. Mantap nih. Si Damar udah ditawar dengan harga 95 juta ini. Jadi jangan remehkan harga Maru pokoknya. Ya Om ya. Ya itu emang untuk harga segitu sih enggak, ya orang yang tahu mungkin ya nggak mahal Om, karena dengan prestasinya yang dan prosesnya pun nggak singkat. Prosesnya karena kita kan asal maksudnya nyokolain juga kan kontes beli tiket daftar. Betul. Belum warawirinya. Betul. Kayak gitu. Ngeri banget nih sejarahnya, jadi sejarahnya dari ikan bisa jadi saudara ngeri banget pokoknya ini. Nah rencana kedepannya nih Om, si Damar ini udah size berapa ini Om? Ini kayaknya kemungkinan 3334 ada ya. Terakhir soalnya di SAB itu 31,2 apa anggaplah 32. Itu di SAB 4 itu udah 32. Ini kemungkinan 34-an ada kali. Iya. Jadi perjalanan di junior kan masih panjang. Masih panjang. Nah, untuk mengukir prestasi lagi nih Om. Di Indonesia sendiri kan ada beberapa regulasi nih, dari beberapa macam penilaian. Dari segi regulasinya macam-macam lah ya Om ya. Tapi sebenarnya kan mengerucut jadi satu. Iya. Nah, jadi mungkin pertanyaan dari teman-teman nih, si Damar ini juara ketika ikut di regulasi ECI aja atau pernah juara di lainnya? Kan ECI juga kan baru Mas. Betul. Ya kan? ECI juga baru, sebelumnya juga kan di CC juga kan saya belum sempat. Saya beli ini udah. Maksudnya ECI belum terbentuk tapi udah mulai renggang gitu loh. Maksudnya antara ini sama ininya gitu kan. Gitu. Jadi
bingung juga sih kalau ditanya seperti itu. Karena saya untuk apa namanya yang piala yang pertama-tama itu kan ini untuk Eci sendiri kan ini kan termasuk baru. Betul. Jadi untuk piala pertama itu kan tetap pertama pakai regulasi ICC. Karena dia pendahulu kan tetap. Jadi sebelum di Eci ini sih banyak yang bilang Damar bisanya di Eci gitu kan. Cuma kan saya mewakili dari pertanyaan teman-teman ya makanya itu. Jadi sebelum Eci terbentuk pun dia udah main kan. Terus dia juga berprestasi di ICC juga. Jadi sebenarnya itu ya emang ikannya itu ikan berkualitas teman-teman. Jadi ya apa ya namanya ikut kontes seperti ini itu regulasi itu sama semua sebenarnya. Mengerucut jadi satu. Jadi emang ikan berkualitas dan semisal nih juara di Eci terus mempertahankan sebanyak 20 kali itu kan bukan hal yang sepele itu. Saya aja 1 kali aja ngos-ngosan. Ini 20 kali, GC-nya 12 kali ya Om ya. Iya. Ngeri banget lah pokoknya itu 95 jutanya teman-teman. Mungkin kalau di atas 100 up mungkin tergoyahkan ini si bos nih. Lah ini untuk masalah harga langsung aja. Soalnya emang ya sempat lah ya saya nanya sama pembelanya sendiri. Itu karena sejarahnya, jadi dia tuh nggak tergiur dengan harga. Betul, dia lebih ke karena ikan ini kita jadi saudara, kita jadi kenal gitu loh. Biasanya kalau udah melekat di hati terus memposisikan ikan ini sebagai sejarah itu nominal nggak bakalan dilirik biasanya. Bahkan ini untuk bocoran aja kan, aku kalau di kontes di mana-mana kan mesti aku bawa amunisinya Om Indra tuh kadang ada 9, 10 gitu, tapi yang pasti ditanya itu si Damar. Si Damar ya. Pertama ditanyain Damar gimana, makanya kadang kalau Damar kenapa-napa itu aku yang merasa tetap kurang gitu loh. Jadi udah menjadi ikonik untuk Mas Wire sama Mas Fajar jadi Damar juga ya. Padahal ikan-ikan yang dibawa ini juga ikan-ikan berkualitas semua yang nyabet-nyabet juara, cuman mungkin untuk terkenal yang paling terkenalnya itu si Damar ya Om ya. Nah ini Om, selain Damar nih Om, untuk nurunin ikan biasanya itu yang paling banyak nurunin ikan di varian apa nih Om? Tetap maru. Kalau maru kita kayaknya selalu setiap kelas ada semua ya berarti. Ya kayak pas kemarin di Pemalang itu kan juga kita nurunin Yellow Progress, Red Progress, Yellow Juve ini enggak, kita Yellow Junior, terus Red Juve, kebanyakan maru sih. Kebanyakan maru semua ya malah ya. Kebanyakan maru. Tapi juara semua ya Om ya. Ya alhamdulillah. Tapi tidak memungkinkan kan Om, misal ada salah satu hobi minat gitu Om. Ini minat sama ikan punyanya Om Wirek atau Om Fajar ini. Apakah bisa dinegosiasi Om? Nanti saya kasih nomor WA-nya di bawah ini nih. Barangkali ada teman-teman yang nyari gacuan spek-spek mewah dan harga insya Allah bisa diobrolkan lah Om ya Om ya. Nanti bisa hubungin ke Om Fajar atau ke Fajar aja. Nanti saya kasih nomor di bawah ini Om ya. Pengen cari varian apa? Yellow ada, red ada, draft Auranti ada, lain ada, pokoknya komplit. Ini baru merambah ke semuanya ini untuk target tahun 2023 sendiri kita punya target harus dapat GC Maru dan GC Draft. Ya. Berarti saat ini masih di GC Maru terus nih Om. Draft masih kadang dapat, kadang gitu ya berarti ya. Terutama yang ada black dot itu susah banget betul. Betul banget. Jadi misal Om berangkat kontes nih kayak gini kan, selain nambah saudara nih Om, kadang ada mata-mata lirik-lirik, lihat-lihat ikan-ikan yang mewah terus srek di hati. Pasti itu. Pasti ya Om. Tetap pasti. Terus terang jiwa fighter kita tuh masih selalu membara gitu loh. Maksudnya ngeri pokoknya. Bali hadir nggak nanti Bali? Bali insya Allah ini paling Mas Bire, soalnya kayaknya Damar emang enggak deh. Kalau Damar kayaknya nggak dikasih, soalnya perjalanan jauh pun betul. Ini kan itu pelajaran dari Bandung. Perjalanan jauh sudah parah. Emang karakternya Damar seperti itu atau gimana Om? Ketika di packing biasanya kan di Maru sendiri ya Om ya. Kalau saya pernah ngalamin itu ada ketika Maru di packing itu mudah banget sobek. Ada yang
nggak terlalu mudah sobek. Apakah damar itu termasuk di spek yang ketika di packing mudah sobek Om? Kalau sepengalaman saya itu sebelum kejadian Bandung tuh belum pernah ya. Bahkan saya paling pakai packing biasa. Terus ini juga cerita biasanya teman saya yang tak suruh suruh dandanin lah, dia nyalonin dia. Itu tuh suka heran. Kalau mau di salon dia tuh bener-bener manut. Cuma kita intinya dibilangin, kamu mau saya benerin, nggak usah berontak gitu. Dia manut, seolah-olah dia tuh tahu. Kayak kita nyuruh apa gitu, dia tahu. Betul, ngeri banget nih pokoknya. Banyak banget sejarah dari si damar ini. Ya. Yang tadi paling inti, yang paling istimewanya itu dari ikan ini. Dari ikan kita beliau bisa jadi bersaudara. Pokoknya itu yang paling utama ya Om. Ya harus. Jadi ngeri banget. Tawaran terakhir jangan lupa 95 juta teman-teman. Pokoknya siapa tahu ada bos dari Singapura, Thailand, Vietnam, bisa kontak langsung ke Mas Fajar. Nanti tak kenalin sama teman-teman yang di Thailand teman-teman, biar beli di dia. Siapa tahu mau susah dong pesaingnya. Siapa tahu minat 150, jadi kan lari ke Thailand, saingan di Jawa udah enak ini. Jadi menyingkirkan dengan cara halus ini badan. Menyingkirkan ya di Jawa Tengah ya. Ngeri nih. Tapi emang Om, terkadang kan ada beberapa peserta, si damar keluar nih. Akhirnya dia udah minder nih Om. Iya. Nah itu masukan Om untuk teman-teman channel Sultan Pelong yang ngikutin channel Sultan Pelong. Jadi untuk masukan aja nih Om, nggak usah minder ataupun apa. Menurut Om gimana ketika damar ikut, biar teman-teman itu nggak mempunyai rasa apa ya ibaratnya minder gitu. Ya. Ini cerita sedikit ya. Betul. Kayak kemarin itu kontes ini sendiri, saya sampai nggak enak sama panitia. Soalnya sebelum kontes itu kan udah ada yang inbox di Facebook ya. Dia menanyakan ikannya Om yang junior turun apa enggak gitu kan. Terus saya emang di sisi lain saya biar kontesnya rame, kasihan panitia gitu kan. Di sisi lain juga saya juga udah berbohong, merasa berdosa kan. Saya bilangnya enggak gitu. Enggak main. Saya tujuannya berbohong kayak gitu kan juga biar peserta banyak. Dan untuk pesan-pesan lah buat peserta, pertama kita harus percaya sama ikan kita. Betul. Ya, pertama kita percaya, kita yang deep, kita juga tahu karakternya dia. Kalau kita berangkat udah nggak mantep, kita nggak percaya sama ikan kita, gimana dengan ikan kita gitu loh. Betul. Terus terang kalau saya sendiri kalau damar mau berangkat, saya juga srek dulu di hati. Kalau kira-kira saya nggak srek, saya mending nggak berangkat walaupun udah dibeliin tiket ya. Walaupun udah dibeliin tiket, saya mending nggak berangkat gitu. Siap. Tapi ya intinya buat teman-teman yang lain jangan pernah minder karena ikan kita yang progres, kita yang tahu spek-speknya kayak apa gitu kan. Intinya kita harus percaya dulu sama ikan progresan kita gitu. Kalau saya gitu. Gini nih, mungkin teman-teman kan pengen tahu kok ikan damar ini kok mempunyai spek yang bisa seperti ini. Ini kisi-kisinya nih Om, bisa membuat ikan apa ya, fin juga bate, ekor bate, bunganya ngeri banget. Terus pokoknya kuncinya apa ini Om? Kisi-kisi aja lah, 9 buat teman-teman yang kalau dari saya sendiri itu konsisten. Yang paling penting itu konsisten. Betul. Yang kedua tetap kita harus bisa jagain, harus kira-kira kita nggak harus sama dengan orang lain, maksudnya kita harus pahami kriteria ikan kita. Kalau orang lain kebanyakan misal di Ketapang dia suka, dia cocok kayak gitu, itu jangan jadi patokan. Soalnya kriteria ikan juga kan sendiri-sendiri. Ada yang dia sukanya di air bening, ada yang sukanya di air Ketapang gitu kan. Kalau saya tetap pertama konsisten, kedua pahami kriteria ikan kita sendiri. Untuk puasa nggak Om? Puasa enggak, tetap setiap hari makan. Berarti tidak memuasakan ikan ya? Enggak, kasihan kalau kita juga kalau puasa lemes kan. Lemes pasti. Terus kalau nutrisi enggak tercukupi juga mau tumbuh bunga, mau tumbuh bar, itu kan juga susah. Itu kuncinya saya tema itu sih. Nah ini lanjut ke Om Bireng nih Om.
ini kan udah punya gacuan atau udah mengukir sejarah di kelas Maru Yelo ya Om ya. Iya, iya. Rencana ke depan kan tadi kan cari draft ini Om ya. Apakah masih ada hati untuk nyari Maru lagi nih Om untuk penggantinya si Damar atau di bagian Red atau di mana? Kalau untuk pelapis udah ada sih beberapa. Udah ada di red masih ada, di yellownya juga ada. Cuma ya paling tinggal moles-moles sedikit kayak warna, mental itu aja sih. Selebihnya ya insya Allah lah bisa ngegantiin. Cuma kan dia juga masih panjang size-nya. Oke. Terima kasih banget. Siap. Waktunya Mas Fajar, waktunya udah luar waktu sama saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah nih Mas. Ya, siap. Pokoknya sukses terus. Kontes-kontes berikutnya bisa tambah memperkenalkan bencana ke semua kalangan. Tetap semangatin teman-teman yang progres. Pasti. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.